hari Sabtu. Biasanya saya explore rute-rute baru di hari Sabtu. Tapi kebetulan Sabtu ini lagi kurang fit. Jadi kita coba ngulik sesuatu yang berguna buat nanjak, buat long ride. Salah satunya track stand ini. Jadi track stand ini kalau bagi saya kepake banget buat tanjakan-tanjakan curam. Satu Sabtu, satu skill. Kali ini saya akan coba share tips and trick untuk belajar track stand. Nanti akan saya bagi dalam 3 fase. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Belum saya masuk jelasin fase 1 yang lebih detail. Sebenarnya track stand ini cuma buat gaya-gayaan doang atau beneran kepake nggak sih? Nah, kalau buat saya ini beneran kepake. Ini saya coba liatin cuplikan. Kalau saya menghadapi tanjakan-tanjakan yang curam tapi panjang, track stand ini kepake buat nge-save energi, juga buat recovery di tanjakan-tanjakan yang nggak berhenti itu. Kenapa? Karena di tanjakan yang curam itu saya jadi bisa goes pelan tanpa jatuh. Itu kuncinya. Jadi bisa lihat cuplikan yang satu ini. Let's go. Ini salah satu tanjakan legendaris yang curam. Coba lihat saya di pelan banget. Track stand itu bermanfaat biar bisa goes di tanjakan-tanjakan curam gini pelan-pelan tanpa jatuh. Dan itu kepake banget buat recovery juga. Nggak mesti terus-terusan pelan, tapi ada saatnya kalau mau recovery dikit karena bener-bener effortless tuh. Ini agak curam di gradien 25 ke atas yang bagian ini, jadi agak tambah speednya. Tapi tetap nggak terlalu cepat dan jadi bisa menjaga keseimbangan effortless. Di fase pertama ini, jadi ibaratnya kayak ban depannya ada yang megangin lah. Itu kita bisa nyari kayak tembok atau trotoar kayak gini. Itu bengkokin sekitar 45 derajat, 30-45an sini. Nah ini biar mentok aja. Posisi pedal itu ada di tengah kayak gini. Nah ini direm ya, tinggal naik. Nah ini yang kanan ini ditekan aja, yang kanan ditekan. Jadi biar nabrak gitu. Nah, terus habis itu direm. Nah ini kelihatannya kayak mudah. Tapi sebenarnya nggak mudah. Coba ya. Ini tabrakin aja, ini biar ini ditekan aja yang kanan. Nah, di sini belajar buat dapat keseimbangannya. Jadi bisa berhenti aja diam gini tanpa harus tegang gitu, tapi relax. Sampai situ aja dulu. Itu fase 1. Nah, kalau yang ini udah lancar, kita masuk ke fase 2. Nah, di fase ini itu traction yang paling penting itu adalah gimana caranya kita bisa mundur dengan bantuan memindahkan massa beban badan. Jadi maksudnya kayak gini. Jadi dari sini mundur, balik lagi. Mundur, balik lagi. Mundur, balik lagi. Mundur, balik lagi. Terus aja sampai benar-benar smooth, benar-benar effortless lah gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat track stand, ini saya cobain track stand ya. Nah ini track stand di tengah sini, jadi ada posisi, ini ada mundur sebenarnya. Nah mundur, maju, mundur. Jadi saat badan mau jatuh ke kanan, maju, badan mau jatuh ke kiri, mundur. Nah untuk awal-awal kalau belum bisa maju mundur itu bisa dengan ditabrakin kayak gini. Dari sini belajar mundur, maju, tabrakin lagi, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju. Jadi kalau teman-teman di fase 1 udah effortless, fase 2 juga effortless, kita masuk ke fase yang ketiga. Tadi skill yang ada di fase 2, gimana caranya mundur, itu jadi sesuatu yang sangat penting dan berguna di track stand ini. Nah, tapi sebelum saya masuk ke fase 3, saya coba ilustrasiin gimana mundur itu sendiri ya. Jadi ini kan free wheel ya, free wheel kan. Tapi ini sepeda sebenarnya bisa mundur. Bentar ya. Nih dari sini saya tarik. Mundur ya, lagi bisa gini set. Nah, jadi
Mundur itu dipakai di fase ketiga ini, dimana ini rem seperlunya aja sebenarnya. Mundur, mau jatuh ke kanan, maju. Jadi badannya main kayak gini. Nah, ini fase yang ketiga. Di fase yang ketiga ini coba terus sampai se-relax mungkin, se-effortless mungkin. Selamat mencoba. Sampai jumpa di Sabtu depan. Bye.